Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat iring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Semoga kita semua kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amalan-amalan kita. Semoga Allah membuka hati kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Semoga Allah mudahkan kita membaca Quran, Allah mudahkan kita memahami Quran, Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, menyampaikan Quran. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Pak Haji dan keluarga besar serta seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Furqan hari Ahad, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam pertemuan ini tema yang akan kita bahas berkaitan tentang hikmah mengapa harus bertakwa. Perjalanan kita dari Ramadan kurang lebih sudah setengah bulan berjalan. Dari tujuan Ramadan itu sendiri tidak lain adalah takwa, agar kita jadi orang takwa. Bahkan seluruh amalan, mulai dari ngaji sampai ke tingkatan haji, tujuannya tetap tidak lain agar kita jadi orang takwa. Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya agar kita bisa belajar untuk menjadi orang takwa. Dalam artian takwa itu menyeluruh, bukan hanya ibadah saja. Nah, itu semua sudah kita praktekkan 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Karena memang kita dididik mulai dari cara ibadah, cara hidup, tidurnya orang-orang bertakwa kita dilatih di bulan Ramadan. Yang salah satunya dalam Quran Allah beritahukan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu sedikit sekali tidur mereka di malam hari. Itu bulan Ramadan sudah kita lakukan. Jadi betul-betul kita tidak banyak tidur. Orang bertakwa itu yang dalam Quran surat Al-A'raf, mereka tidak memakan yang berlebih-lebihan. Jadi standarnya.
Jadi bukan hanya cara ibadah, tetapi cara hidup pun kita diajarkan bagaimana hidupnya orang-orang bertakwa. Bagaimana bacaan Quran kita di bulan Ramadan. Nah, itu semua gambaran kehidupan cara ibadah orang-orang yang bertakwa. Tujuannya agar kita jadi orang bertakwa. Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya kita harus mempraktekkan cara hidup, cara ibadah. Dan yang paling penting lagi, yang sudah kita alami dalam 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ternyata orang-orang bertakwa itu bukan hanya pandai beribadah. Bukan hanya pandai beribadah, tapi dia juga pandai menjaga amalan-amalan yang sudah dilakukannya dari hal-hal yang bisa merusak. Atau mungkin bukan hanya merusak, dari hal-hal yang bisa menghabiskan pahalanya. Nah, orang bertakwa itu begitu. Jadi setelah dia pandai beribadah, kita di bulan Ramadan dididik bagaimana caranya supaya ibadah ini tetap utuh pahalanya. Karena di dalam Quran, setelah beribadah kalau tidak kita jaga amal-amal baik kita dari hal-hal yang merusak, apalagi sampai menghabiskan amal, itu kadang-kadang ada orang yang habis pahalanya. Karena ucapannya, karena perbuatannya. Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan di bulan Ramadan, tentu ada 11 bulan berikutnya yang menanti. Kalau di bulan Ramadan kita jaga lisan kita jaga perbuatan kita dari hal-hal yang bisa merusak atau mungkin bisa menghabiskan, tentu di 11 bulan ini lebih penting lagi. Kalau di bulan Ramadan kita jaga tapi setelahnya tidak kita jaga, maka akan bisa habis pahala-pahala kita. Nah, makanya orang-orang bertakwa itu bukan hanya pandai beribadah. Kalau cuma pandai ibadah, sudah banyak orang yang pandai ibadah. Kalau cuma hafal Quran, sudah banyak orang yang hafal Quran. Kalau yang paham Quran, alhamdulillah udah banyak yang hafal Quran. Tapi berapa banyak orang yang sudah hafal Quran, pandai beribadah, tapi dia tidak bisa menjaga amalnya. Akhirnya apa? Habis amalannya. Nah, ini salah satu gambaran mengapa hikmah pentingnya kita harus bertakwa. Mari kita awali Quran surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayatnya 27. Adil baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Masya Allah. Nah, ini salah satu hikmah kenapa kita harus bertakwa, agar amal kita diterima. Nah, di dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ceritakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Namanya Habil sama Qabil. Yang kedua-duanya sama-sama berkurban, sama-sama ibadah. Tapi kata Allah, kurban di antara mereka itu ada yang tidak diterima, padahal udah ibadah. Jadi ada orang tuh yang sama-sama sholat, satu diterima, satu enggak. Ada yang sama-sama puasa,
yang satu diterima, yang satu enggak. Sama-sama haji, yang satu diterima, satu enggak. Nah kenapa? Karena punya si Qabil enggak diterima, punya Habil diterima, kata Allah punya Qabil enggak. Nah alasannya kenapa? Karena kata Qabil kepada saudaranya Habil, ini perbuatan buruk nih. Aku akan membunuhmu. Jadi di dalam Quran tuh ada perintah yang di surat Hud. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ada perintahnya benar. Kenapa? Karena perbuatan baik itu akan menghapus keburukan. Itu sebenarnya berlaku hukum kebalikannya. Ya. Hukum kebalikannya berlaku. Orang yang berbuat baik kemudian diiringi dengan perbuatan buruk, maka perbuatan buruk akan menghapus kebaikan. Berlaku. Dan inilah makna takwa. Yang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk apa? Hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di situ dijelaskan takwa itu apa? Orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dimanapun, kapanpun dia berada, juga menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dimanapun, kapanpun, sekalipun dalam kondisi darurat. Nah ini kata takwa yang sebenarnya. Nah sedangkan si Qabil itu setelah dia berbuat baik, dia ngikuti perbuatan baiknya dengan perbuatan buruk. Maka berlakulah kebalikannya, perbuatan buruk itu menghapus. Maka ketakwaannya di sini tidak ada nilainya. Sedangkan Habil berkata apa? Sesungguhnya. Setelah Qabil berkata sesungguhnya aku akan membunuhmu, kata Habil sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa saja. Artinya kalau tidak, enggak. Dan inilah salah satu hikmah kenapa kita harus bertakwa. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam yang di surat Al-Baqarah, setelah menyelesaikan bangunan Ka'bahnya, dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal baik kami. Nah jadi salah satu hikmah kenapa kita harus bertakwa, salah satu cara agar amal kita diterima. Karena kalau ada orang yang beramal baik kemudian dia melakukan keburukan-keburukan, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, maka berapa banyak contoh-contoh dalam Al-Quran. Juga di dalam hadis Nabi SAW, orang yang beramal baik pada saat dibangkitkan sudah habis amalnya. Nah jadi bentuk cara kita menjaga amal baik kita supaya dia tetap ada pada saat kita menghadap Allah kelak, itu dengan cara menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya makna takwa ini salah satunya. Dan takwa itu dalam kondisi apapun, sekalipun dalam keadaan terdesak, yang dicontohkan oleh Habil. Coba kita lanjutkan ayat berikutnya, 28-nya. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini contoh yang luar biasa yang dilakukan oleh Habil. Jadi pada saat dia mau dibunuh pun dia tetap berpegang teguh pada kalimat takwa. Padahal terdesak. Jadi kalau kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya, ternyata betul Habil itu dibunuh oleh saudaranya Qabil. Pada saat Qabil mau membunuh saudaranya Habil, Habil berkata di ayat 28-nya, sesungguhnya jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu untuk membunuhku. Jawaban kata Habil apa?
aku tidak akan menggerakkan tangan untuk membunuhmu. Kenapa? Karena aku takut kepada Allah. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian yang luar biasanya. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang kadang-kadang diuji dengan hartanya. Pada saat dia belum diuji, ketakwaannya luar biasa. Tapi pada saat diuji dengan harta, berubah. Ketakwaannya berubah. Berkaitan dengan apa yang dilarang. Berapa banyak yang Allah tarik hartanya. Setelah Allah tarik hartanya, kemudian dia menghalalkan bermacam cara untuk mengembalikan hartanya. Tidak jarang akhirnya dia berbuat syirik. Berapa banyak orang yang tidak diberikan keturunan, diuji dengan tidak diberikan keturunan, akhirnya untuk mendapatkan cara-cara yang dilakukan dengan cara hal-hal yang dilarang. Ya. Jadi takwa itu dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, yang seperti dicontohkan oleh Habil. Nah, ini intinya hikmah salah satunya ini bentuk cara kita menjaga amal-amal baik kita. Jagalah amal baik kita. Kita bangun malam baca Quran, bangun malam sholat. Kalau cuma gara-gara perbuatan-perbuatan yang dilarang itu akan habis dengan sendirinya, kan kita sendiri yang rugi. Bacaan Quran kita habis, sedekah kita habis, cuma gara-gara melakukan apa yang dilarang. Nah, ini contoh yang luar biasa yang harus kita tiru, yang harus kita belajar untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun. Nah, makanya di dalam Al-Quran juga ada perintah. Jauhilah apa saja dosa-dosa yang terlihat maupun tersembunyi. Makanya bentuk cara kita menjaga amal soleh kita, agar amal-amal baik kita diterima, jangan pernah kita mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dalam kondisi apapun, kecuali tergelincir. Karena di dalam Quran itu ada orang yang tergelincir. Jadi beda. Orang yang niat melakukan kejahatan sama orang yang tergelincir itu beda ternyata dalam Quran. Jadi orang yang tergelincir bukan berarti orang yang bertakwa itu terlepas dari dosa. Tidak ada yang hanif, tidak ada jaminan. Tapi ternyata dia ada tergelincirnya. Bedanya orang yang tergelincir sama orang yang memang gemar melakukan kejahatan. Orang yang bertakwa kadang-kadang tergelincir melakukan kesalahan, tapi dia cepat mengingat Allah. Dia cepat sadar atas perilaku-perilaku tidak baiknya. Nah, perintah bertakwa dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, seperti yang dicontohkan oleh anak Nabi Adam, si Habil. Coba kita lihat perintahnya dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, surat 6 ayatnya 120. Quran surat 6 ayatnya 120. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Selain dia akan kehilangan amal baik, karena perbuatan-perbuatan buruk itu akan mengikis kebaikan-kebaikan. Udah benar puasanya diterima di bulan Ramadan. Udah benar bacaan Qur'annya diterima karena di bulan Ramadan dia bertahan. Udah benar sholat malamnya diterima di bulan Ramadan. Di 11 bulan berikutnya dia tidak jaga lisannya. Dia tidak jaga perbuatan dari hal-hal yang dilarang. Itu semua bisa menghabiskan. Kalau yang ahli beramal saja bisa habis amalnya gara-gara lisannya, bagaimana dengan kita? Jadi salah satu hikmah dari bertakwa itu bentuk penjagaan amal soleh kita agar diterima. Yang kedua, agar amal soleh kita tidak hilang dengan begitu saja. Nah, di dalam ayat ini, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat dan dosa yang tersembunyi. Sekalipun tidak ada orang yang melihat, ini orang-orang yang betul-betul jujur dengan keimanannya. Sekalipun tidak ada yang melihat, tersembunyi,
Karena saat di zaman kita saat ini, dosa itu bisa dilakukan di mana saja. Apalagi isinya handphone, itu semua ada di dalam handphone. Jadi orang untuk bermaksiat itu mudah. Nah, tetapi di dalam ayat ini Allah minta jauhilah dosa-dosa yang nampak, yang terlihat. Karena dosa yang nampak, yang terlihat oleh orang lain itu berpotensi menjadi dosa jariah. Hati-hati. Apalagi dunia umum sekarang kita dituntut untuk hidup di dua alam. Alam nyata dengan alam maya. Bisa jadi kita melakukan sesuatu di alam maya, ternyata itu perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kemudian banyak orang yang niru-nirunya, itu bisa berpotensi menjadi dosa jariah. Atau di alam nyata di tempat umum melakukan dosa, kemudian ada yang niru, itu menjadi bisa dosa-dosa jariah. Jadi hati-hati dengan dosa-dosa yang dilakukan di tempat umum. Bukan berarti tersembunyi boleh. Karena kalau seandainya melakukan dosa di tempat umum kemudian ada yang niru, terima, dia akan menjadi dosa jariah. Nah, kemudian yang kedua, juga dosa yang tersembunyi. Ini butuh kejujuran. Butuh kejujuran terhadap diri kita masing-masing untuk menjauhi, mengendalikan diri kita pada saat kita punya kesempatan untuk melakukan dosa. Dan luar biasanya di dalam Quran, orang yang mampu mengendalikan diri pada saat dia punya kesempatan untuk melakukan dosa, maka pahalanya luar biasa. Dia dapat pahala sabar. Karena sabar di dalam Quran ada 3. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baru yang ketiga, sabar terhadap takdir. Jadi kalau ada kita semua berkesempatan melakukan apa yang dilarang, kemudian kita bisa mengendalikan diri kita, itu pahalanya luar biasa. Jadi pahala itu bisa didapat dari apa? Dari yang dilarang. Cuma bedanya yang satu kerjakan, yang satu jangan kerjakan. Kalau sholat, ngaji, puasa kita kerjakan baru dapat pahala. Tapi perintah yang kedua jauhin. Jadi pada saat kita punya kesempatan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik itu ucapan maupun perbuatan, pendengaran hati dan nurani kita, maka di situ akan bernilai pahala yang besar. Nah, kembali kepada hikmah dari bertakwa, di sini dituntut kita dimanapun, kapanpun, di tempat umum sekalipun kita pada saat kita sendirian, Allah minta bertakwalah kepada Allah, jauhin apa saja yang dilarang. Kalau untuk masalah perintah, insya Allah kita semua aman. Kita udah sholat, kita udah ngaji, kita udah sedekah, kita udah zakat, bahkan mungkin ada yang udah umroh, bahkan mungkin udah haji, ya kan? Tapi itu semua tidak akan bisa menaikkan kita kepada derajat takwa kalau kita belum belajar untuk menjauhi apa yang dilarang. Karena kata takwa itu orang yang melaksanakan perintah, yang menjauhi larangan. Nah, untuk ngecek kita udah seberapa jauh ketakwaan kita, sudah berapa tinggi tingkat ketakwaan kita, ngeceknya gimana? Ngeceknya gampang. Coba sekali-sekali hatamkan Al-Quran artinya saja. Sekali-sekali hatamin Quran itu artinya saja. Terus ngapain? Dibaca, dicatat apa saja yang dilarang, yang haram, yang tidak boleh, hukum yang dilarang itu dicatat. Cukup yang dilarang saja. Kalau masalah perintah kita aman insyaallah. Tapi kalau baru pandai melaksanakan perintah, belum bisa kita naik derajat takwa. Jadi setelah kita baca artinya dari surah Al-Fatihah sampai ke Anas, yang haram, yang tidak boleh, yang dilarang catat semua. Khusus yang dilarang saja. Nanti sampai berapa lembar itu? Di surat Al-Fatihah yang dilarang catat. Di surat Al-Baqarah yang haram dilarang catat. Jadi nanti kesimpulannya ada berapa lembar. Nah, cek di situ. Ya. Dari beberapa halaman dari surah Al-Fatihah sampai Anas yang dilarang oleh Allah di dalam Quran itu, ya, udah berapa banyak yang masih kita lakukan. Jadi setelah itu bisa kita nilai nih, bener enggak kita udah jadi orang takwa? Karena takwa itu melaksanakan perintah. Makanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena seluruh apa yang Allah perintahkan, seluruh apa yang Allah larang itu semuanya ada di dalam Quran. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang dilarang, yang tidak boleh didengar, yang tidak boleh dilihat, ya.
Yang tidak boleh dilakukan semua ada di Quran. Cek masing-masing nanti. Jadi pada saat kita udah lihat nanti, udah kita catat, ternyata berapa banyak larangan-larangan yang masih kita lakukan. Mana perbuatan yang harus kita lanjutkan, mana perbuatan yang harus kita stopkan. Kalau udah misalnya kita catat, itu kita bisa nilai diri kita sendiri. Udah sejauh mana ketakwaan kita. Kalau masalah perintah, kita udah dididik dari kecil. Ngaji, baca Quran, puasa, ya kan? Tapi itu semua tidak akan bisa menaikkan derajat kita kalau kita belum bisa menjauhi apa saja yang dilarang. Nah, makanya hikmah dari bertakwa itu agar menaikkan kita kepada derajat takwa, bentuk penjagaan terhadap amal kita agar amal kita itu terus abadi, tidak pernah terkikis karena kesalahan-kesalahan kita. Nah, di dalam Quran ada ucapan dan ada perbuatan yang kalau dilakukan itu bisa menghabiskan amal-amal kita. Tidak tanggung-tanggung bisa habis. Coba kita lihat. Yang pertama kita lihat ucapan. Ini yang harus kita jauhi. Ada ucapan-ucapan yang kalau kita ucapkan bisa menghabiskan amalan kita. Walaupun solusinya tetap ada, yaitu dengan tobat. Tapi alangkah baiknya kalau kita jauh-jauh hari itu sudah belajar menjauhi yang memang dilarang berkaitan dengan ucapan. Kita buka Quran surat At-Taubah. Ini yang berkaitan dengan ucapan yang kalau diucapkan itu ngabisin amal kita. Quran surat 9 ayatnya 69. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayatnya 69. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak hartanya dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, makanya pentingnya kita menjaga lisan. Tentu dari hal-hal yang apa Allah dan Rasulnya larang. Karena ada ucapan-ucapan yang kalau itu semua dilakukan itu bisa menghabiskan amal. Kan rugi. Makanya Nabi SAW memberikan tips bagi orang-orang yang suka bicara, memperbanyak zikir. Diam kecuali bermanfaat. Ini bentuk salah satu penjagaan terhadap amal baik kita. Kalau seandainya amal-amal baik kita selama di bulan Ramadan itu kita jaga istiqomah, kemudian setelahnya kita tidak menjaga lisan kita, maka habis amal-amal kita. Walaupun solusinya tetap ada tobat. Tapi di dalam Al-Quran ada ayat yang Allah contohkan, ada orang yang pada saat dia bermaksiat, saat itu ajalnya tiba, tidak sempat tobat. Bahkan Allah katakan Allah tidak akan menimbang amalan orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan berbuat zolim. Ada ayat. Ya kalau sempat tobat ya alhamdulillah, kalau tidak sempat tobat, yang kata Nabi SAW, ada orang yang ahli amalan sorga, sejengkal lagi dia masuk sorga tapi dia jadi ahli neraka.
Jadi orang yang diwafatkan dalam keadaan berbuat zolim, tidak sempat tobat, itu amalannya tidak ditimbang dalam Quran. Walaupun dia ada amal baiknya. Nah, artinya pentingnya kita menjaga. Terutama yang pertama di dalam ayat ini berkaitan dengan ucapan batil. Jadi batil itu maksudnya tidak benar. Seperti misalnya dalam Quran ghibah, ada bohong, ingkar janji, sumpah palsu. Itu termasuk ucapan-ucapan yang perbuatan baik disebut-sebut, tidak ada indikasi untuk mengajak, misalnya disebut-sebut perbuatan baiknya. Itu juga termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang, kecuali kalau kita menyebut sesuatu kebaikan agar orang, dalam tanda kutip, mau biar diikutin orang, itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada indikasi biar diikuti orang lain, itu berbahaya bagi yang punya amal. Nah, artinya penting. Karena termasuk larangan, baik itu perbuatan dan ucapan, seketika apa saja yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan ucapan, maka berupayalah untuk menjauhinya. Bentuk salah satu cara menjaga amal kita agar tetap utuh. Makanya orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya pandai beramal saja. Dan kita dididik di bulan Ramadan untuk menjaga lisan kita, yang harus kita lanjutkan ke 11 bulan berikutnya. Di dalam ayat ini mereka mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mencakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat kalau tidak sempat tobat. Dan mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Betul rugi. Di bulan Ramadan ada yang khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, habis setelah Syawal. Karena tidak jaga lisannya. Sedekahnya, infaknya, zakatnya di bulan Ramadan diterima habis gara-gara perbuatannya sendiri. Kalau orang yang ahli beribadah saja bisa habis amalnya gara-gara tidak menjaga lisan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang ahli ibadah yang dilaporkan oleh tetangganya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, si fulan ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli sodako, disebut ahli ibadah dia. Tapi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak aman sebagai tetangganya, kami tidak aman dari lisannya. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini ahli ibadah, Pak. Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli neraka dia. Penasaran yang nanya, tapi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, si fulan ahli ibadah, tetap jawabannya ahli neraka. Ini menggambarkan pentingnya kita menjaga apa saja berkaitan dengan ucapan maupun perbuatan. Makanya pentingnya kita harus belajar jadi orang takwa di mana saja, kapan saja. Makanya takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi tugas kita itu cuma satu lagi. Kalau masalah perintah aman, udah pada pinter. Masalah larangan nih, coba. Makanya tadi caranya baca Quran artinya, hatamkan sekali khusus artinya saja. Setiap yang tidak boleh catat. Kalau udah selesai nanti dicek, ya. Yang mana yang masih kita lakukan? Oh, kayak ini masih stop. Yang ini masih stop. Mana perbuatan yang harus kita lanjutkan, mana ucapan yang harus kita tidak ucapkan lagi. Nah, makanya orang itu akan jadi orang baik. Dia kalau orang takwa itu dia pasti jadi orang baik. Nah, orang baik itu akan wafat dengan seperti apa yang dia lakukan selama dia hidup. Tapi kalau maaf, ada orang yang rajin beribadah tapi dia juga rajin melakukan apa yang dilarang, baik itu ucapan maupun yang diperintahkan misalnya. Orang itu tidak dalam keadaan aman, Pak. Orang itu tidak dalam keadaan aman. Waktu ibadah dia ibadah, tapi waktu ngomongin orang dia juga ngomongin orang. Nanti pada saat ada acara ngomongin orang, nanti malaikat maut datang coba. Tidak sempat tobat dia. Makanya tidak aman orang yang kalau masih rajin semuanya. Jadi kalau ada orang yang benar-benar mau berusaha untuk jadi orang baik, jadi orang takwa, yang dilarang itu dijauhin di mana saja berada. Di perkumpulan ada ngomongin orang dia jauhin. Ya, ketemu dengan si fulan ada perbuatannya tidak baik dijauhin. Artinya kalau kita mau belajar jadi orang baik, ya, menjauhi apa saja yang dilarang baik itu ucapan dan perbuatan, artinya kondisi kita tuh dalam keadaan aman.
Waktu subuh kita jadi orang baik. Waktu zuhur kita tetap jadi orang baik. Waktu asar juga kita tetap dalam keadaan baik. Karena perbuatan yang kita lakukan yang baik-baik saja. Artinya kapanpun malaikat maut datang, posisi kita dalam keadaan baik, aman berarti. Tapi coba kalau ada orang yang rajin melaksanakan perintah tapi dia juga rajin melakukan apa yang dilarang. Nanti pada saat dia melakukan apa yang dilarang, malaikat maut datang. Coba lihat ayatnya. Ada ayatnya. Quran surat An-Nisa surat 4. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan zolim, merugikan diri sendiri. Pada saat itu malaikat maut datang. Iya, amalnya habis. Quran surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasawa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri, malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kisah sahabat Nabi ini, Pak. Yang pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ternyata hanya sebagian kecil sahabat-sahabat Nabi yang ikut hijrah. Sebagian besar sahabat Nabi itu tetap tinggal di Mekah, yang saat itu masih menjadi mayoritas orang kafir. Sampailah terjadinya perang Badar. Sahabat-sahabat Nabi ini itu dipaksa oleh orang-orang kafir untuk memusuhi saudaranya sendiri. Posisi mereka saat itu udah Islam, Pak. Sahabat Nabi yang ini. Jadi kisah sahabat Nabi ini. Pada saat mereka berperang melawan saudaranya sendiri, sahabat-sahabat Nabi, mereka gugur. Pada saat dicabut nyawa, mereka sedang berbuat zolim. Sahabat Nabi masuk neraka itu ada, yang ini ayatnya. Nah, ini berlaku untuk kita juga ini. Makanya yang kata Nabi SAW, ada orang yang ahli amalan sorga, sejengkal lagi dia masuk ke dalam sorga. Tapi dia jadi ahli neraka. Nah, ini gambaran pentingnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita semua untuk belajar. Belajar apa? Belajar jadi orang takwa. Karena butuh belajar memang. Dan pasti pada saat kita belajar itu kadang-kadang ujian banyak, kadang-kadang kita jatuh, bangun. Tapi beda. Orang yang memang sudah mau belajar jadi orang takwa sama yang belum tuh beda dalam Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut tergelincir. Jadi bukan berarti orang takwa itu terbebas dari dosa tuh enggak. Tapi dia disebut dia tergelincir, beda memang. Bukan melakukan dosa, dia tergelincir. Nah, di dalam ayat ini gambaran. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan datang malaikat maut. Nanti pada saat orang-orang yang suka masih melakukan apa yang dilarang, apa yang diperintahkan, nanti pada saat dia mau melakukan apa yang dilarang, nanti malaikat maut datang. Makanya orang yang seperti itu posisi dia tidak aman. Jadi kalau kita mau aman dari malaikat maut, ya jauhi apa saja, baik itu ucapan maupun perbuatan. Yang kalau itu sudah dilarang, berusahalah semaksimal mungkin untuk menjauhinya, kecuali tergelincir. Jadi kalau ada orang yang mau belajar seperti itu, dia aman. Kapanpun malaikat mau datang, itu dia dalam keadaan baik. Makanya orang yang diwafatkan dalam keadaan baik itu disebut husnul khotimah. Tapi kalau enggak aman, Bu.
Tidak aman berarti dia. Nah buktinya ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan berbuat zolim. Zolim itu apa? Merugikan dirinya sendiri. Dia ninggalin sholat, berarti dalam keadaan zolim dia. Atau dia melakukan apa yang dilarang, berarti dia dalam keadaan berbuat zolim. Nah saat dia berbuat zolim tidak sempat taubat, maka berlaku ayat ini. Kata malaikat, bagaimana kamu ini? Katanya beralasan kami termasuk orang-orang yang terzolimi di negeri Mekah ini. Kata malaikat, bukankah negeri Allah itu luas? Kamu bisa hijrah. Kalau memang penduduknya banyak yang zolim, karena lingkungan yang berpengaruh, akhirnya kita ikut-ikutan tidak taat. Bukankah negeri Allah itu luas? Kita bisa hijrah. Dan kemudian kata malaikat di dalam ayat ini, orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam. Kalaupun ada amal, Allah tidak timbang itu kalau dalam Quran. Karena akhir yang buruk tadi. Nah makanya husnul khotimah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu harus kita rencanakan. Harus direncanakan jauh-jauh hari. Salah satunya apa saja yang dilarang, baik itu ucapan maupun perbuatan, jauhin. Ini bentuk cara kita merencanakan husnul khotimah. Husnul khotimah itu orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Dan orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Nah, kalau kebiasaannya ngerumpi, nanti mati lagi ngerumpi. Kalau yang biasanya kalau lagi pusing-pusing karaokean, nanti matinya lagi karaokean nanti. Kejang-kejang lagi karaokean, mati nanti. Nah, kalau hal-hal yang udah dilarang, udah jauhin. Ini bentuk penjagaan kita terhadap amal baik kita. Nah ini ucapan. Sekarang kita lihat perbuatan. Ada juga perbuatan ya, yang harus kita jauhi, yang kalau seandainya perbuatan itu juga dilakukan, itu ngabisin amal. Jadi ucapan dan perbuatan. Kita buka Quran surat Al-Baqarah. Ini perbuatan. Salah satu contoh perbuatan yang harus kita jauhi. Surat Al-Baqarah ayatnya 264. Surat 2 ayatnya 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, amal soleh itu harta kita yang sebenarnya, yang akan menemani kita nanti di barzah, yang akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah hidup di dunia menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Itu akan menjadi saksi. Nah maka dari itu sayangilah dia, jagalah ia dengan baik. Bahkankah kata Nabi SAW, harta kita itu ada 3. Yang pertama yang kita makan, yang kita minum, itu harta. Tapi semua itu kelak jadi kotoran. Harta yang kedua,
perhiasan, kita jadiin rumah, kita jadiin mobil, pakaian, ya. Itu semua nanti lama-lama akan rusak kusam. Kalau yang bertahan nanti akan menjadi rebutan. Itu harta juga yang kedua. Tapi yang ketiga itu harta kita yang sebenarnya adalah amal soleh. Kalau harta dunia yang kita jadikan perhiasan, kita rawat dengan baik, Pak. Yang punya mobil kita buatin rumah, namanya garasi, ya kan? Dirawat. Biar apa ini? Biar tidak rusak. Apalagi sampai hilang, jangan sampai dirawat. Ibu-ibu yang punya perhiasan coba. Lah bapak jarang punya perhiasan. Bapak-bapak ibu-ibu yang punya perhiasan yang mahal-mahal coba. Disimpan kan? Nyimpennya ada di apa? Di kotak amal tuh, Bu. Apa yang namanya itu? Brankas ya. Ada kuncinya. Itu pun kuncinya khusus ibu aja yang punya itu. Ya kan? Nanti udah diberangkas, dikunci lagi. Nanti disimpannya di mana, Bu, berangkasnya? Di kamar. Kamarnya dikunci lagi. 2 kunci itu. Ya kan? Udah pakai 2 kunci itu. Biar aman, biar enggak rusak, enggak hilang. Nanti kamarnya di dalam rumah, rumahnya dikunci lagi, Bu. Udah 3 kunci itu. Nanti pintunya pakai terali lagi. 4. Iya, pagar lagi nanti, dikunci lagi. Coba, 5. Iya kan? Itu harta dunia, Bu. Ya enggak salah, memang harus seperti itu. Kalau misalnya perhiasan mahal-mahal kita letakin di meja tamu, ya hilang. Iya kan? Rusak. Nah, itu salah satu bentuk cara kita menjaga harta dunia kita. Kalau harta dunia harus seperti itu supaya dia tidak rusak, tidak hilang. Pertanyaannya, sudah sebegitukah kita menjaga amal baik kita? Cukup dengan 2 hal. Jauhi ucapan yang dilarang, jauhi perbuatan yang dilarang. Itu bentuk cara kita menjaga amal baik kita. Kalau belum, ayo pelan-pelan kita jaga. Karena ini harta yang sebenarnya yang akan kita bawa pada saat kita masuk barzah, yang akan menjadi saksi pada saat nanti di padang mahsyar. Betapa pentingnya amal ini, bahkan menjadi asbab kita diciptakan ke muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menjadi asbab kita diciptakan ke muka bumi ini untuk apa? Amal soleh. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini berkaitan dengan perbuatan. Yang kalau seandainya dilakukan itu bisa berakibat kepada rusaknya amal baik kita. Bahkan bukan hanya rusak, bisa habis. Nah, di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, yang berkaitan dengan ucapan lagi, jangan disebut-sebut. Kecuali ada sesuatu hal yang memang berkepentingan. Yang kedua, jangan rusak amal baik kita setelah disebut-sebut apa? Jangan menyakiti perasaan penerima. Kalau udah ngasih, jangan disakiti perasaan orangnya. Kemudian yang ketiga, yang bisa menghabiskan amal baiknya, beribadah kepada Allah tapi bukan untuk Allah, Bu. Hati-hati ya. Beribadah kepada Allah tapi bukan untuk Allah. Ada yang sedekah, ini perintah Allah, tapi dia sedekah bukan untuk Allah. Untuk siapa? Manusia, riya, pamer. Jadi ibadahnya kepada Allah tapi bukan untuk Allah. Jadi penting pada saat kita beribadah untuk Allah, jangan untuk siapa-siapa. Pengen dinilai, pengen dipoto, pengen diketahui, itu berarti bukan untuk Allah. Kecuali memang ada kepentingan sesuatu hal. Nah, orang-orang yang termasuk ini perbuatan riya itu termasuk perbuatan berkaitan dengan hati dan cara ibadah seseorang. Makanya luar biasa niat itu. Innamal a'malu binniyat. Gara-gara niat, amalan sekecil zarah bisa bernilai pahalanya sebesar dunia. Gara-gara niat itu. Amalannya sekecil zarah, tapi pahalanya bisa sebesar dunia gara-gara niat. Tapi kebalikannya bisa. Amalan orang sebesar dunia tidak ada pahala gara-gara niat. Innamal a'malu binniyat. Makanya amalan hati itu sangat-sangat penting. Orang yang beramal kecil dapat pahala sebesar dunia gara-gara niatnya. Ada orang yang beramal sebesar dunia, ya, gara-gara niatnya tapi tidak ada nilai sama sekali. Makanya ciri-ciri orang riya tadi, perbuatan orang yang beribadah riya itu,
Orang itu ciri-cirinya mampu melakukan amal-amal baik di tengah orang ramai, mampu, tapi di saat dia sendirian tidak mampu melakukan amalan itu, udah ciri-ciri riya itu. Yang hadis Nabi SAW, kalau seandainya orang-orang munafik itu mengetahui apabila sholat subuh dengan sholat isya, mereka akan merangkak datang ke masjid. Tapi orang-orang munafik tidak mau sholat subuh di masjid sama sholat isya. Kenapa? Sholat dua ini, Pak, jarang dilihat orang, sepi. Yang ramenya kapan? Maghrib, Jumatan, apalagi itu, Taraweh, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau subuh, enggak. Kenapa? Karena dia identiknya kalau di tengah orang ramai dia suka. Makanya ciri-ciri orang riya itu dia mampu melakukan amal yang baik di tengah orang ramai, tapi dia tidak mau melakukan ibadah yang sepi, tidak ada orangnya, itu udah ciri-ciri orang riya. Dan perbuatan yang seperti ini menghabiskan amal. Yang keempat, baru ibadahnya, amal baiknya orang-orang yang tidak beriman. Kan jelas, apapun perbuatannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak bakal diterima. Walaupun dia sedekah, walaupun dia berkurban. Jelas kalau yang terakhir. Nah, perumpamaan Allah buat perbuatan-perbuatan orang-orang itu, perumpamaannya orang-orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Debu itu perbuatan baiknya. Kemudian hujan turun, habis debu itu, perbuatan baiknya yang tinggal batu licin. Artinya mereka tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang mereka lakukan. Pentingnya kita menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini salah satu hikmah kenapa kita harus bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya banyak ayat di dalam Al-Quran memerintahkan agar kita menjaga. Kecuali orang-orang yang bertakwa itu tergelincir. Beda memang. Si orang yang tergelincir, tapi dia sudah perjalanan menuju takwa sama yang belum tuh beda. Coba kita lihat. Orang tergelincir, orang yang bertakwa itu tergelincir. Quran surat 3, ayatnya 135. Ini bedanya. Quran surat 3 Al-Imran, ayatnya 135. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bukan berarti orang takwa itu terbebas dari dosa, enggak. Dia kadangkala dia nanti tergelincir, baik ucapannya, baik perbuatan. Enggak ada orang yang takwa itu terbebas dari dosa. Tapi bedanya orang bertakwa itu disebut tergelincir dia. Bedanya di mana? Kalau orang bertakwa dia tergelincir dalam dosa, ucapan atau perbuatan. Di dalam ayat ini dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan atau mengerjakan perbuatan keji, dia dozolim pada dirinya sendiri, dia segera cepat sadar dia. Dia segera mengingat Allah dan dia segera bermohon ampun. Kemudian dia tidak meneruskan perbuatan itu lagi. Ini bedanya, Pak. Karena berapa banyak orang yang saat ini belum juga sadar-sadar. Nggak teguran sama saudara sendiri udah 10 tahun belum sadar sampai hari ini. Dia sholat padahal. Berapa banyak orang yang udah sholat tapi dia masih main riba. Belum sadar sampai hari ini juga. Itu bedanya. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa itu dia tetap ada, kadang-kalanya dia melakukan perbuatan-perbuatan keji, juga dia zalim pada diri, tapi dia bedanya apa? Cepat sadar. Kadang-kadang hanya hitungan jam sadarnya. Kadang-kadang hitungan menit langsung sadar kalau itu salah.
Tapi berapa banyak orang yang udah umurnya sampai 60 tahun tapi belum sadar-sadar juga. Yang udah 50 tahun sampai hari ini juga belum sadar-sadar. Tapi orang bertakwa itu mudah sadar. Hitungan jam kadang-kadang dia udah menangis. Sadar, kenapa? Itu perbuatannya salah. Ini bedanya. Tapi kalau yang tidak bertakwa tuh belum sadar-sadar dia sampai hari ini. Jadi bedanya kalau orang yang udah menjalani, yang mau istiqomah kepada kalimat takwa, orang yang mudah sadar. Ya, segera bermohon ampun, tidak nunda-nunda dia. Nah baru diikutinya dalam Al-Quran surat Hud, ada perintah ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Ini benar. Jadi kalau tergelincir, dia segera mengingat Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini menggambarkan betapa pentingnya kita menjaga amal baik kita. Jaga dia dari hal-hal yang bisa merusak. Kalau seandainya ada orang yang diwafatkan yang seperti dalam Quran surat An-Nisa tadi, kemudian dia ada amal baik, itu Allah tidak mau terima amalnya. Karena diwafatkan dalam keadaan zalim pada dirinya sendiri. Kecuali kalau dia sempat tobat. Itu tetap solusinya ada. Kita buka Quran surah Al-Kahfi. Orang yang diwafatkan dalam keadaan zalim seperti yang dalam Quran surat An-Nisa tadi, kalau dia tidak sempat tobat, Allah tidak akan timbang amal-amal baiknya. Quran surah Al-Kahfi surah 18 ayatnya 103 sampai 106. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Quran surah Al-Kahfi ayat 103. Di dalam ayat ini Allah perintahkan, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi? Tidak ada orang yang paling rugi yang pernah hidup di dunia ini, Pak, kecuali orang ini. Orang yang paling rugi itu ini, yang pernah hidup di dunia. Ya, kalau misalnya ada bapak-bapak, ada cita-citanya pengen jadi gubernur, sampai hari ini tidak jadi-jadi juga, belum tentu jadi orang rugi. Ibu-ibu ada yang mau jadi dokter, sampai hari ini juga tidak diangkat-angkat jadi dokter misalnya. Belum tentu jadi orang rugi. Orang yang paling rugi yang pernah hidup di dunia itu, kata Allah, ini orangnya. Bahkan yang paling rugi. Nah, apa yang menyebabkan orang ini menjadi orang yang paling rugi? Ayat 104-nya yang menjadi penyebabnya. Yaitu, kalimat yaitu menunjukkan siapa orang itu. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan di dunia. Yang paling rugi itu ini. Dan kata Allah, sedangkan mereka
mengira telah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang ini perasaannya tidak salah ya Pak ya. Perasaannya benar. Kadang-kadang memang ada orang tuh yang salah perasaan. Kalau ini tidak, Allah juga ngakui dia ada amal baik. Bahkan kata Allah dia sudah berbuat sebaik-baiknya, tapi amalannya tidak diterima. Artinya kalaupun orang ini merasa baik, itu benar dia. Tidak salah perasaannya. Yang salah perasaan itu Pak, ada orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau ngaji. Katanya apa? Yang penting aku tidak ganggu wong. Nah itu salah perasaan. Itu salah tuh. Ada kan kadang-kadang ada, tapi di sini tidak ada yang kayak gitu. Yang penting katanya aku tidak ganggu orang. Sholat tidak, dia ngerasa orang baik, itu salah tuh. Salah perasaan namanya. Tapi kalau ini tidak, jelas Allah juga ngakui kalau dia tuh berbuat sebaik-baiknya. Nah apa yang menyebabkan amal baiknya akhirnya tidak diterima? Di ayat 105-nya Allah kasih tahu. Samping dia juga suka berbuat baik, beramal baik, tapi kata Allah mereka itu orang-orang yang juga suka ngingkarin ayat-ayat Allah. Kan sayang. Dia tahu tapi dia bantah. Dilarang tapi dia kerjakan. Itu namanya ngingkarin. Nah amalan sasarannya tuh amal. Amalnya bisa habis. Makanya tadi ucapan dan perbuatan. Itu yang pertama. Yang menyebabkan amalnya Allah tidak timbang. Pada saat hari kiamat nanti. Itu dia juga suka ngingkarin ayat-ayat Allah. Kecuali kalau dia sempat tobat. Kalau dia sempat tobat tetap diterima dalam Quran surat Al-Furqan. Bahkan amal-amal dosanya orang yang berhasil. Tobat nasuha itu dalam Quran surah Al-Furqan. Ternyata dosanya tidak dihapus Pak. Iya. Tapi dijadiin, diganti amal soleh. Ini kalau misalnya seberat apa dosanya, sebegitulah amal solehnya. Subhanallah. Tapi dengan syarat dia berhasil tobat. Tobat nasuha. Ini orang yang berhasil tobat nasuha itu luar biasa. Belum lagi nanti memang ditambah amal dia yang udah ada. Seluruh seberat apapun dosanya itu dijadiin amal baik ternyata. Tidak dihapus. Kalau berbuat baik, sedekah dihapus perbuatan buruknya. Tapi kalau yang tobat nasuha itu tidak, dia berhasil. Tapi dengan catatan berhasil. Nah kemudian di dalam ayat ini yang kedua, yang menyebabkan amalnya tidak diterima, yang menyebabkan dia menjadi orang yang rugi, yang kedua dia tidak percaya dengan pertemuan dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya. Kemudian kata Allah, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada saat hari kiamat nanti. Amal mereka ada Bu, tidak ditimbang. Jadi kalau dalam tafsirnya tidak ditimbang itu apa? Bobot amal baiknya itu tidak ada beban. Jadi enteng. Tetap ada tapi dientengin. Yang berat jadi amal salahnya. Nah penyebabnya salah satunya itu. Dia ngingkarin ucapan yang dilarang masih dikerjakan. Perbuatan yang dilarang masih dikerjakan. Makanya pentingnya kita belajar. Untuk jadi orang tahu. Intinya di mana saja, kapan saja kalau itu sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Semaksimal mungkin kita belajar untuk menjauhinya. Nah kemudian bukan hanya amal saja yang tidak diterima. Bukan amal saja yang tidak ditimbang. Di ayat 106-nya Allah katakan apa? Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam. Yang seperti dalam Quran surat An-Nisa 97 tadi. Orang yang diwafatkan dalam keadaan berbuat zolim, merugikan dirinya sendiri. Kata malaikat, bagaimana kamu ini? Kami orang-orang yang terzolimi di negeri Mekah. Kata malaikat, bukankah negeri Allah itu luas? Kamu bisa hijrah. Tempat mereka itu neraka jahanam. Sama dalam ayat ini juga. Demikian balasan mereka itu karena neraka jahanam. Kenapa? Karena kekafiran mereka, keingkaran mereka. Karena mereka menjadikan ayat-ayatku sebagai Allah-Allahkan. Jadi mempermainkan agamanya sendiri. Kalau perintah dikerjakan, nanti larangan juga dikerjakan, ya sama mempermainkan agamanya sendiri, mempermainkan imannya sendiri, mempermainkan tauhidnya sendiri, kecuali kalau sempat tobat. Tapi kalau tidak sempat tobat, seperti dalam Quran surat An-Nisa tadi, zong semua, amal tidak diterima. Makanya alangkah baiknya mulai hari ini kita apa saja yang dilarang jauhin, ya. Tidak semua perkumpulan harus kita hadiri. Tidak semua
hal-hal yang menurut orang baik itu menurut Allah juga belum tentu baik. Jadi apa saja, ini bentuk penjagaan terhadap amal-amal kita. Makanya ada perintah di dalam Quran, ayat terakhir kita buka surat 47 ayatnya 33. Allah perintahkan jagalah amal-amal baik kita. Quran surat Muhammad surat 47 ayatnya 33. Perintah menjaga amal-amal baik kita supaya jangan rusak. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Sadaqallah. Ya, dalam Quran surat 47 ayat 33 perintah Allah menjaga amal kita supaya jangan rusak. Yang dalam Quran surat Al-Baqarah 264 tadi, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak amal-amal. Apalagi kalau yang merusak saja tidak boleh, apalagi sampai yang menghilangkan. Seperti yang dalam Quran surat At-Taubah tadi, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang batil, yang sehingga amalan mereka Allah tidak terima di dunia dan di akhirat, kecuali kalau sempat tobat. Termasuk dan perbuatan. Janganlah kamu merusak amal-amal baikmu. Jadi pentingnya setelah kita beramal, apapun amal baik yang sudah kita lakukan, mulai dari hal yang kecil maupun yang besar, jagalah dia dengan baik. Caranya, apa saja yang dilarang, baik itu ucapan dan perbuatan, kita jauhin. Ini bentuk salah satu cara kita menjaga amal-amal baik kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi masukan, menjadi nasihat buat kita semua, buat saya pribadi dan buat kita semua. Semoga dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang Islam ini, harapan kita semoga bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.